Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Ruang Lesehan Podcast dengan bintang tamu perdana, yaitu sosok yang gak asing lagi buat kita semua, Dr. Ibnu Elmi ASPLU. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Ya? Baik. Gimana? Oke, alhamdulillah. Jadi ini merupakan tayangan perdana Pak ya dari podcast kita Ruang Lesehan. Siap. Jadi konsepnya kita lesehan dengan berbicara dengan tagline Bapanderan Bapaedah. Siap. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pandiri hari ini bermanfaat dan berikan insight positif bagi teman-teman pendengar semua. Oke, jadi basic Pak ya. Pertanyaan pertama sih, the first question, mengenai sekarang aktivitasnya apa sih Pak? Ya, sekarang aktivitas tetap sebagai seorang pengajar, ya, melakukan penelitian, penulisan, lebih daripada tugas sebagai seorang dosen, ya, tugas saya sebagai anggota masyarakat. Ya. Salah satunya ya mengelola masjid dan berkebun gitu. Ya, menarik nih Pak ya. Jadi setelah selesai dengan periode rektor, 2 periode, lanjut dengan sebuah karya, yaitu ikut di masyarakat dengan membangun sebuah masjid. Ini sebuah karya yang luar biasa. Jadi menarik ini kita bahas hari ini mengenai masjid Pak ya. Baik. Jadi Masjid Ar-Rasyid Pak ya, benar ya? Betul. Jadi kita sendiri juga dari bagian pemudanya. Yang menarik dari masjid ini Pak, jadi beberapa dari masyarakat berbicara ya, masjid ini cepat banget pembangunannya Pak ya. Iya, betul. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Iya, seingat saya untuk pembangunan masjid ini yang pertama pembicaraan pada bulan 12 ya. Kemudian pembangunan mulai itu tanggal 27 Januari 2019. Iya. Terhitung 4 bulan persis masjid ini selesai. 4 bulan. 4 bulan. Wah, alhamdulillah luar biasa. Ya, konsepnya sederhana, sebetulnya hanya terdiri daripada 5 orang yang dalam panitia kegiatan pembangunan masjid, tetapi perlu saya ingatkan bahwa masjid ini sudah lama dirancang oleh pendahulu ataupun masyarakat yang ada di seputarnya. Nah, kemudian ketika saya diberikan kesempatan untuk memiliki tanah di depan masjid ini, saya pun diamanahkan bagaimana kira-kira cara supaya masjid ini bisa hadir di tengah masyarakat. Iya. Nah, konsep itu yang pertama. Jadi intinya bahwa gagasan masjid itu sudah ada lama, tapi konsepnya pembangunan secara bertahap. Nah, kemudian dalam pertemuan singkat kami, prinsip dasar adalah bahwa saat itu hanya ada uang sekitar 35 juta rupiah ya dari panitia masyarakat yang menginginkan ada masjid. Kemudian konsep saya mengembangkan konsep silaturahim, bagaimana sasaran ide pembangunan masjid ini harus dibicarakan pada tingkat dan level orang yang memiliki kepedulian terhadap Islam, terutama ajaran agama Islam, dan kemudian yang kedua, ya memang mereka memiliki kelebihan dan kegemaran dalam berbelanja ya untuk kegiatan ibadah. Ya. Gitu. Pertanyaan mendasar Pak, kenapa harus masjid? Kenapa nggak sekolahan atau panti sosial yang bermanfaat lainnya? Kenapa harus masjid? Iya, pertama karena begini, komplek ini sebetulnya komplek yang pada awal mulanya hanya ada sekitar 4 rumah dengan rumah saya. Nah, lahan itu banyak siap yang untuk dibangun. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa di seputar ini memang ada Masjid Raya Darussalam, kemudian ada musola ya, ada Masjid Al-Firdaus. Musola ada 2, masjid ada 2 sebetulnya, tetapi perkembangan penduduk yang cukup banyak dan kita melihat bahwa pengendalian utama bukan persoalan tingkat pendidikan, tapi yang utama itu adalah bagaimana konsep rumah ibadah. Menurut saya seperti itu. Ya. Jadi menghadirkan sesuatu di masyarakat, yaitu dalam hal amali ibadah Pak ya? Betul sekali. Jadi alhamdulillah sekarang rame Pak ya? Ya, alhamdulillah untuk Masjid Ar-Rasyid yang saat ini mungkin aset pembangunan kurang lebih sekitar 2,3 miliar ya kalau saya hitung ya. Karena itu ada penambahan lagi wakaf tanah bersertifikat dari masyarakat diserahkan ke masjid, dan kemudian respon masyarakat cukup besar ya dalam 3 kali menjelang Ramadan yang ketiga ini. Cukup besar antusias masyarakat untuk memakmurkan
terutama dalam tingkat kegiatan ibadah dan juga kegiatan sosial keagamaan lainnya seperti itu. Ya, jadi setelah pembangunan dan sekarang masjid ini telah hadir, jadi kira-kira konsep kedepannya untuk pengembangan masjid ini gimana Pak? Karena kan kalau kita berkaca ya, masjid-masjid yang jadi contoh ya, jadi role model bisa dikatakan seperti Masjid Jogokarian Pak ya. Ya, di Jogja itu kan terkenal. Betul. Nah, Masjid Ar-Rasyid ini konsep pengembangannya menurut Pak Ibnu sendiri itu gimana? Kalau saya yang sederhana, yang pertama adalah ini merupakan sebuah pondasi dasar dan harus menjadi kekuatan terbesar untuk menyelenggarakan kegiatan 5 waktu yang utama dan kegiatan-kegiatan sunnah yang lainnya. Kemudian yang kedua begini, masjid itu saya tidak artikan hanya tempat melakukan kegiatan ibadah, karena pernah saya pelajari dalam perspektif historical of roots ya, pendekatan sejarah, bahwa di zaman dulu itu masjid itu salah satu juga fungsi lembaga peradilan. Seperti contoh, dia memiliki kegiatan sultanik, dia memiliki kegiatan siasat, dan juga merupakan kegiatan muamalah. Nah, hemat saya ke depan ya, salah satunya mungkin bisa dibangun sebuah konsep pendidikan, tapi saya lebih daripada itu adalah untuk mempertemukan kegiatan ekonomi masyarakat, yang saya lebih tertarik sebetulnya daripada kegiatan membangun sekolah ya. Ya misalkan di sini bisa terjadi sebuah tempat grosir, pertemuan tawar-menawar antara produk-produk 14 kabupaten kota yang berkarakteristik. Misalkan dalam bidang UMKM, ya kita belum menemukan di Kalteng ini yang mempertemukan semua barang. Nah, saya menginginkan ke depan itu ada sebuah kegiatan UMKM sentra ekonomi yang tempat menumpuk barang-barang ya, hasil kerajinan ataupun hasil produk dari masyarakat 14 kabupaten di Kota Palangkaraya khususnya, tapi menggambarkan bahwa ini produk Kalteng begitu. Itu yang saya inginkan. Luar biasa Pak ya. Jadi kebetulan berbicara produk Pak ya. Jadi kita hadir di podcast ini juga alhamdulillah Pak. Iya. Jadi kita bikin sebuah wadah promosi buat yang punya produk. Silahkan. Ini hari ini kita ada produk keripik tempe Pak. Ya, ini salah satunya keripik tempe ya. Keripik tempe. Cemilan klasik yang selalu asik. Yang selalu asik. Jadi disilakan nanti untuk masyarakat pada umumnya ya, yang ingin mempromosikan dari suatu produk, apalagi terkait dengan Ramadan ini. Ya, wadai-wadai boleh muncul semua. Nanti dalam tayangan-tayangan kegiatan ini akan dipromosikan begitu ya. Betul sekali. Benar Pak. Jadi masjid ini sebagai lumbung ekonomi ya. Iya. Ya, keluar masuk peredaran ekonomi berjaya di masjid kembali pada masa lalu gitu Pak ya. Betul. Nah, paling tidak begini hemat saya ya. Di masjid ini yang pertama itu ada tempat masyarakat melakukan ibadah, itu yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat mengembangkan silaturahim selain daripada persoalan ibadah. Nah, tentunya menyangkut ketahanan ekonomi rumah tangga, ketahanan ekonomi masyarakat. Saya pikir kembalikanlah fungsi masjid itu sebagaimana dahulu, bahwa belum ada bangunan, belum ada kelembagaan yang begitu mewah di Indonesia khususnya dalam sejarah para agama begitu. Nah, ternyata masjid itulah yang satu-satunya bangunan yang paling mewah dan tempat mempertemukan masyarakat seperti itu. Nah, sehingga sebagaimana diketahui di Masjid Ar-Rasyid ini selain pada kegiatan ibadah ada pos yandu lansia itu untuk semua usia ya, kemudian ada TPK, Taman Pembelajaran Quran, kemudian ada pengajian ibu-ibu lain dan sebagainya, dan juga itu hemat saya adalah merupakan media silaturahim masyarakat, karena ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat akan menjadi ketahanan daerah akan menjadi sebuah konsep ketahanan nasional. Luar biasa. Jadi berawal dari sebuah masjid di komplek menjadi sebuah ketahanan nasional ya, betul, untuk harus Indonesia. Itu saya pikir. Karena coba kalau kita menghitung, ini sama dengan rumah ibadah yang lainnya ya. Di Indonesia ini data berapa juta banyak jumlah masjid. Di Kalteng saja udah berapa ribu jumlah masjid. Nah, andaikan masjid ini dijadikan basis yang terdepan untuk mengingatkan masyarakat akan arti keamanan, akan arti ketertiban, termasuk dengan arti penegakan prokes, misalkan isu yang cukup menarik pada saat ini. Saya pikir seluruh masjid akan mengingatkan dengan 5 waktu kepada berapa efek warga, berapa kesadaran akan menjadi sebuah kesadaran nasional. Ini alat yang belum terlalu efektif menurut saya digunakan. Nah, sehingga konsep kita ya memulailah
dari diri kita, dari jamaah masjid kita, ya kita praktekkan hal-hal tersebut. Nah, mungkin salah satunya Mas Kamil, salah satunya adalah ini kan baru pemerintah mengizinkan untuk kegiatan penyelenggaraan ibadah Ramadan dengan konsep layanilah masyarakat yang kamu kenal yang sudah menjadi jamaah untuk di situ. Nah, maka kita juga harus melakukan apa yang dijadikan patokan ulil amri. Menurut saya seperti itu. Nah, sehingga kita mengingatkan bagian-bagian terkecil akan mengingatkan bagian terbesar. Begitu aja, saya pikir kita nggak usah terlalu muluk lah. Tapi yang terpenting adalah konsep itu baik dan bisa kita laksanakan. Luar biasa. Jadi masjid ini menjadi sebuah tempat yang mewadahi segala aktivitas, Pak ya. Ya, salah satunya mungkin yang juga menjadi sorotan cukup banyak dari teman-teman yang memberikan semangat khususnya untuk Anda yang tergabung dalam pengelolaan pemuda Subhanur Rasyid. Ini salah satu kita di Ramadan 1442 Hijriah ini ya, kita hadir dengan konsep yakni pemuda Subhanur Rasyid Masjid Ar-Rasyid hadir dengan konsep milenial. Salah satunya melahirkan yaitu adalah Ar-Rasyid TV official, kemudian yang kedua adanya broadcast ini. Nah, nanti saya pengen ini pemuda juga akan berbicara, ya, juga termasuk para UMKM, ada produk berbicara, nggak apa-apa untuk promosi. Jadi kan memang sudah zamannya sekarang untuk orang bermain dalam aspek cyberspace, ya ini salah satu yang menurut saya terima kasih untuk pemuda Subhanur Rasyid sudah memfasilitasi ini cukup kilat juga. Kalau bangun masjid 4 bulan, ini 1 minggu nggak nyampe, saya lihat udah on air gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, santai Pak ya sambil minum Siap. mungkin. Nah, jadi tadi malam kita buka open Q&A Pak ya. Oke. Jadi ada pertanyaan yang bisa dititipkan ke kita dari Instagram Subhanur Rasyid. Boleh saya bacakan Pak ya? Silakan. Oke. Jadi di sini ada 3 komentar dan beberapa direct message. Ya, pertanyaan pertama mungkin Mbak ya. Iya. Bagaimana kacamata terhadap sebagian orang yang berasumsi bahwa masjid itu hanya untuk beribadah saja? Oke. Ya. Saya pikir ini asumsi ini tidak menjadi persoalan. Karena begini, keluasan wawasan itu tergantung luasnya sebuah wawasan. Wawasan itu tergantung dengan kawasan. Jadi ketika melihat kawasan masjid itu adalah sebuah kawasan ibadah, ya wawasannya adalah cocok untuk ibadah. Nah, saya melihat lebih daripada itu, bahwa waktu ibadah itu tertentu dan durasi waktunya pun cukup pendek. Tapi di luar daripada itu ada kawasan yang bisa digunakan untuk hal yang lain. Nah, salah satunya media bersilaturahim, ya, untuk ketemu orang bersilaturahim. Dalam bersilaturahim tidak bisa dibatasi dalam kontekstual. Yang penting, saya pikir dia membicarakan hal yang positif untuk di masjid. Nah, sehingga saya monggo kalau masih ada yang berwawasan seperti ini, tapi kalau saya secara pribadi dan mengajak teman-teman semua, jadikanlah masjid itu ladang kesejahteraan batiniah dan lahiriah. Nah, konsep ini harus diterjemahkan menurut saya begitu. Ya, bukan hanya untuk ibadah, harapannya Pak ya. Iya. Harapannya bukan untuk ibadah. Oke, next ya. Ini agak lucu Pak ya. Gak apa-apa. Silakan. Jadi ada pertanyaan, kenapa setiap postingan Pak Ibnu di Instagram selalu pakai emot pelangi Pak? Oke. Hati dan lain-lain. Apa Oke. motivasi? Mungkin ada motivasi tersendiri dari Pak Ibnu ya. Pasti ada. Ya. Di dunia itu ada 2 kelahiran. Yang pertama lahir di alam ide, gagasan, kemudian di alam nyata. Mungkin yang dibahas sekarang ini adalah di alam nyata. Ya. Saya begini, salah satu karya ilahi yang tidak pernah dikuasai oleh manusia itu adalah pelangi. Ya. Dan pelangi itu tidak bisa dinikmati setiap saat, tapi ada waktunya. Salah satu dunia ilmu pengetahuan mengatakan bahwa ketika selesai hujan ada terik matahari baru muncul pelangi. Tapi belum ada orang kaya, orang hebat di dunia ini yang menguasai pelangi. Tapi kalau indahnya satu pulau sudah ada. Nah, artinya kalau saya mengagumkan terhadap pelangi, sehingga dalam emotnya itu saya kasihkan pelangi itu ya karena memang sesuatu itu yang tidak bisa dikuasai itu adalah pendekatan nilai yang maha kuasa sebetulnya kalau menurut saya. Itu yang pertama. Kemarin emot saya itu pelangi. Yang kedua ada tanda hati. Ini diasumsikan bisa love segala macam. Tidak. Fungsi hati dari sisi kajian anatomi tubuh dan fungsi kesehatan sungguh luar biasa.
Dan dari sisi ilmu kejiwaan persoalan hati juga luar biasa, begitu. Bahkan selalu diingatkan juga dalam perkembangan dialektik itu dengan istilah coba gunakan bahasa hati seperti itu. Nah, sehingga hati ini menurut saya salah satu yang dimiliki semua orang yang namanya manusia, ya, itu menjadi sentra pembahasan dari multi perspektif. Nah, sehingga sebetulnya hati ini harus menjadi perhatian yang terbesar. Tadi kalau pelangi nggak bisa dikuasai tapi bisa dinikmati. Kalau hati dimiliki tapi belum tentu untuk dikuasai. Nah, ini jadi pokok persoalan dua hal itu menurut saya. Itu yang ada dalam alam pikiran saya. Oke. Luar biasa Pak ya. Jadi nggak sekedar bikin emot, pesan, tapi juga ada filosofi yang mendasar mengeluarkan emot-emotikan tersebut. Ya, itulah kegelisahan saya mungkin ya. Jadi pelangi yang melambangkan kebahagiaan dan hati, Pak ya. Ya. Jadi teringat hati ini kan ada dalam sebuah hadis yang maknanya kurang lebih hati itu sebuah yang mengatur segalanya. Kalau hati itu bersih, semuanya akan bersih dan baik. Apabila hati itu buruk atau busuk, semuanya akan tidak baik atau buruk. Ya, itu salah satu perspektif tinjauan teologi, juga banyak tinjauan biopsikologi. Contoh, orang ketika jatuh hati, ya, jatuh cinta, begitu kan, itu contoh. Artinya sehingga hati ini menurut saya sudut pandang ilmu lahir dia akan membahas persoalan hati, gitu loh. itu yang uniknya kalau persoalan hati itu. Jadi emotnya itu harus hati dengan pelangi, gitu loh. Menyampaikan hati dan diterima dengan hati. Iya. Mudah-mudahan juga termasuk kegiatan pemuda Subhanur Rasid pada broadcast dan TV official juga diterima oleh masyarakat dengan hati, gitu loh. Oke, terima kasih. Oke. Menarik ya, teman-teman. Selanjutnya, mau nitip pertanyaan. Sekarang kan zaman teknologi. Nah, apa-apa pasti serba internet. Terus banyak orang yang nyari penghasilan tambahan lewat aplikasi internet. Yang jadi pertanyaan ketika kita menggunakan aplikasi seperti Snack Video, VTube dan semacamnya, uang yang kita hasilkan itu hukumnya halal atau haram? Ya, begini. Saya kalau untuk berbicara kapasiti halal dan haram, ya, untuk itu kita harus melihat dulu ada dimensi ruang dan waktu. Menurut saya seperti itu. Dan kemudian dimensi ruang dan waktu itu tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Saya baru-baru ini ada satu orang, mohon maaf, mahasiswi saya yang meneliti tentang VTube. Ini sedang saya bimbing. Ya, bagaimana pandangan milenial tentang VTube yang berbasis syariah. Begitu salah satu contoh. Nah, saya pikir ini adalah persoalan-persoalan yang sifatnya pembatasannya tidak boleh secara totaliti bahwa itu tidak dibolehkan. Kalau saya tidak seperti itu. Kalau saya melihat fungsinya ini disalahgunakan atau tidak. Nah, sepanjang fungsi digunakan untuk hal yang bersifat positif, saya pikir Islam tidak menolak untuk persoalan perkembangan zaman dan kemajuan. Itu adalah sebuah konsekuensi masa tadi yang saya katakan seperti itu. Ya gimana orang dulu mau berbicara VTube? Oh, internet aja belum ada. Sehingga mereka mungkin pada perspektif berbicara barter. Tapi kalau VTube diambil sebuah bentuk market, ya, share market, begitu misalkan contoh, atau ini adalah perkembangan dari teleshopping, ya, itu saya pikir tinggal dilihat. Nah, yang perlu dikendalikan adalah persoalan konten, itu adalah pengawasannya. Yang kedua, manusianya. Saya pikir ini yang menjadi yang utama. Ya, contoh kita hari ini, kalau kita bandingkan dahulu orang berbicara faedah hanya duduk di atas mimbar, sekarang di depan mic dan secara cyberspace, apakah ini salah? Tidak kan? Nah, jadi yang saya maksudkan adalah tangkap VTube dan perkembangan snack segala macam itu variannya. Tapi bedakan konten yang menurut kita adalah yang baik dengan tidak baik. Itu aja kalau menurut saya sederhananya. Tinggal kita saring lagi, betul. Manfaatnya, lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Betul. Ya. Jadi selanjutnya, Pak ya. Ini pertanyaan pamungkas mungkin ya, Pak. Iya. Dari DM, dari direct message, pertanyaannya adalah, Pak Ibnu, apakah ada rencana kembali untuk memimpin menjadi rektor IAIN Palangkaraya? Ini mungkin di luar konteks, Pak ya, tapi nggak apa-apa kita sampaikan, Pak ya. Nggak apa-apa, saya pikir pertanyaan ini lebih baik ditanyakan dan saya juga lebih baik untuk menjawab. Mudah pertanyaan ini juga berbasis hati dan saya menjawab juga berbasis hati ya. Saya pikir begini, saya bersyukur alhamdulillah sudah diberikan sebuah pengalaman, dan pengalaman itu saya berharap untuk mendapat pengalaman yang baru lagi. Itu ide saya.
Sebab di muka bumi ini saya pikir lebih banyak kita memberikan pengalaman-pengalaman atau memperoleh pengalaman yang baru dari satu yang baru ke baru yang lain. Itu lebih baik menurut saya seperti itu. Nah, kalau ditanya saya mau atau tidak, saya jawab untuk saat ini saya tidak mau. Begitulah. Saya masih menunggu Allah memberikan langkah saya itu kemana lagi begitu. Ya salah satu, saya pikir enggak ada bedanya dengan untuk mengelola masjid ini dan mengelola kebun itu enggak ada bedanya. Nah itu, tapi ini adalah kuasa kita dalam berpikir. Tapi jika kita diperjalankan, itu memiliki konsep yang sangat berbeda. Tapi saya pikir sederhana, logika yang kedua, logika berpikir. Andaikan rentan waktu usia kita masih saving 10 tahun, apakah kita harus mengulang dalam pekerjaan yang sama? Kalau saya secara manusia menjawab tidak. Ya, saya bermohon kepada Allah diberikan pengalaman yang baru lagi seperti itu. Nah, sehingga untuk berbuat sebetulnya tidak terbatas kepada satu lokal ya, tapi kita harus berbuat itu terbatas kepada apa yang bisa kita lakukan begitu loh, yang terbaik. Itu aja menurut saya. Jadi ya pertanyaan ini sebetulnya mau diharap juga tidak begitu loh. Saya sama sekali kalau untuk saya menjadi pengharapan tidak, tapi untuk saya memberikan dukungan terhadap siapapun yang memimpin, yaitu adalah itu yang harus saya lakukan gitu. Oke. Pada intinya dimanapun kita berada dan kapanpun selalu menebar manfaat. Iya, nah karena yang disebut dengan manfaat itu tidak terbatas. Iya. Tidak terbatas pada satu profesi, tidak terbatas satu lokal. Gini, nah sehingga kalau yang kita kejar manfaat tadi ya sebetulnya adalah sebuah nilai motivasi dan kreativitas kita untuk berpikir sehingga menimbulkan manfaat. Saya pikir seperti itu. Itu lebih tepat kalau kita tergantung manfaat. Oke, sesuai hadis Nabi Pak ya. Iya, Khairun nas anfa'uhum linnas. Iya, anfa'uhum linnas. Oke. Terima kasih Pak Ibnu. Oke. Kita sudah di akhir penghujung acara podcast. Siap. Ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya perkisahan kita pagi ini ada manfaatnya. Betul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ibnu sudah berkenan hadir. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan podcast ini terus berjalan dengan istiqomah, begitu Iya. dengan Ar-Rasyid TV official. Oke. Mudah-mudahan terus berkelanjutan dan istiqomah dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat luas. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu aja dari kami. Terima kasih banyak atas perhatian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.